Isra Miraj merupakan peristiwa maha dahsyat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam alami. Sebelumnya, tak ada satupun manusia yang mengalaminya. Menempuh perjalanan superkilat lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha. Banyak peristiwa yang Rasulullah alami sewaktu Isra Miraj sejak pemberangkatan hingga kembali. Apa saja peristiwa itu, bagaimana kisahnya dan apa saja hikmah serta ibrahnya? Berikut ini pembahasan lengkapnya. Arti Isra Miraj. Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan, Isra, atau Sara, artinya adalah perjalanan di malam hari. Secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sebagaimana Allah berfirman, Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Mi'raj secara bahasa artinya adalah naik. Secara istilah adalah naiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha. Dalam Al-Quran, Miraj ini terisyaratkan dalam surat An-Najm. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya, Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Quran Surat An-Najm 13-18. Ketika menafsirkan ayat ini, Syaikh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa Sidratul Muntaha adalah tempat tertinggi di langit yang menjadi batas ujung pengetahuan dan amal aktivitas para makhluk. Tidak seorang makhluk pun mengetahui apa yang ada di belakangnya. Tempat ini diserupakan dengan As-Sidroh yang artinya pohon nab karena mereka berkumpul di bawah teteduhannya. Di dekat Sidratul Muntaha ada surga Al-Mawa yakni tempat tinggal arwah orang-orang mukmin yang bertakwa, terang Syaikh Wahbah Az-Zuhaili. Tanggal terjadinya Isra Miraj. Syaikh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Sirah Nabawiyahnya, Ar-Rahikul Mahtum, menjelaskan 6 pendapat kapan terjadinya Isra Miraj. 1. Peristiwa Isra terjadi pada tahun ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama. Ini merupakan pendapat At-Tabari. 2. Isra Miraj terjadi 5 tahun setelah Rasulullah menjadi nabi. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Imam An-Nawawi dan Al-Qurtubi. 3. Isra Miraj terjadi pada malam 27 Rajab tahun 10 kenabian. Alamah Al-Mansyurfuri memilih pendapat ini. 4. Peristiwa ini terjadi 16 bulan sebelum Hijrah, tepatnya pada bulan Ramadan tahun 12 kenabian. 5. Peristiwa ini terjadi 1 tahun 2 bulan sebelum Hijrah, tepatnya pada bulan Muharram tahun 13 kenabian. 6. Terjadi 1 tahun sebelum Hijrah, tepatnya pada bulan Rabiul Awal, tahun 13 kenabian. Profesor Muhammad Sameh Said dalam buku Sirah Nabawiyahnya, Muhammad Sang Yatim, menjelaskan bahwa peristiwa Isra Miraj terjadi pada malam 27 Rajab, namun para ulama berbeda pendapat mengenai tahunnya. Sedangkan Profesor Muhammad Ali Asy-Syalabi dalam buku Sirah Nabawiyahnya menegaskan bahwa Isra Miraj terjadi 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Isra Miraj sebagai tasliyah. Isra Miraj merupakan tasliyah atau hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tengah berduka. Hingga tahun itu terkenal sebagai Amul Husn atau tahun duka cita. Mengapa beliau berduka? Ada beberapa sebab. Pertama, istri beliau Khadijah radhiyallahu anha wafat pada bulan Ramadan tahun 10 kenabian. Khadijah adalah istri pertama Rasulullah yang sangat beliau cintai. Sejak Rasulullah mendapat wahyu, Khadijah adalah orang pertama yang mendukung beliau. Ketika kembali dari Gua Hiro, dalam kondisi demam, Rasulullah minta kepada Khadijah, Zamiluni. Zamilinui. Selimuti aku, selimuti aku. Lalu Khadijah menyelimuti beliau, menenangkan beliau, memotivasi dan membangkitkan optimisme bahwa yang datang kepada beliau adalah kebaikan. Khadijah merupakan orang yang pertama beriman dan mendukung dakwah beliau. Saat Rasulullah membutuhkan dana untuk dakwahnya entah memerdekakan budak, membantu fakir miskin atau keperluan lainnya, Khadijah yang mensupport beliau dengan hartanya.
Khadijah pula yang memberi beliau keturunan termasuk Fatimah. Khadijah pula yang dengan kedudukan mulianya melindungi Rasulullah. Maka wafatnya Khadijah merupakan duka tersendiri bagi Rasulullah. Bagaimana mungkin kehilangan pendamping hidup sejati dan pendukung dakwah hakiki bukan sebuah duka? Tak berselang lama setelah Khadijah wafat, paman beliau Abu Thalib juga wafat. Meskipun tidak mau masuk Islam, Abu Thalib adalah pembela sejati Rasulullah. Beliau yang senantiasa pasang badan saat orang-orang kafir Quraisy menyakiti Rasulullah atau hendak mencelakakannya. Sepeninggal Khadijah dan Abu Thalib, posisi Rasulullah semakin terjepit. Intimidasi kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Dakwah di Makkah serasa tidak lagi memiliki celah untuk bergerak. Namun Rasulullah tak mau berdiam diri. Dakwah di Makkah sangat terbatas akibat intimidasi yang kian menjadi, beliau pun berupaya dakwah keluar Makkah. Beliau pergi ke Taif dengan harapan masyarakat di sana menerima dakwahnya. Namun apa yang terjadi? Penduduk Taif justru mengusir Rasulullah dan melempari dengan batu hingga kaki beliau berdarah. Setelah mengalami amul husn inilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisrokan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Mulai dari perjalanan yang super kilat ke Baitul Maqdis, mengimami para nabi di sana, lantas naik ke Sidratul Muntaha dan mendapat perintah sholat 5 waktu. Juga diperlihatkan surga dan neraka. Semua rangkaian peristiwa itu merupakan tasliyah bagi beliau. Kisah lengkap Isra, Miraj. Usai sholat Isya dan beristirahat sejenak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu berbaring di Masjidil Haram didatangi malaikat Jibril. Dada beliau dibelah. Lalu hatiku dikeluarkan dan dicuci dengan air Zam-Zam kemudian dikembalikan ke tempatnya dan memenuhinya dengan iman dan hikmah, sabda beliau dalam riwayat Imam Bukhari dari Malik bin Sa'sa'ah. Setelah itu didatangkanlah buruk yang nantinya menjadi kendaraan beliau sewaktu Isra. Buruk satu akar kata dengan bark yang artinya kilat. Didatangkan kepadaku buruk yakni seekor tunggangan berwarna putih, tinggi, lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari bigal. Ia meletakkan langkahnya sejauh pandangannya, sabda Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik. Setiba di Masjidil Aqsa, beliau sholat 2 rakaat, mengimami ruh para nabi. Usai sholat dan keluar dari Masjid Al-Aqsa, malaikat Jibril datang membawa 2 wadah minuman. Satu berisi susu dan satu lagi hamar. Rasulullah pun memilih susu. Sungguh engkau telah memilih kesucian, kata Jibril dalam lanjutan hadits tersebut. Miraj pun dimulai. Rasulullah naik buruk bersama Jibril hingga tiba di langit pertama. Mari kita simak kisah beliau dalam hadits yang panjang, lanjutan dari hadits Sahih Bukhari dari Malik bin Sa'sa'ah di atas. Lalu aku dibawa di atas punggung burak dan Jibril pun berangkat bersamaku hingga aku sampai ke langit dunia lalu dia meminta dibukakan pintu langit. Dia ditanya, siapakah ini? Ia menjawab, Jibril. Jibril ditanya lagi, siapakah yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Apakah dia telah diutus? Dia telah diutus. Kami pun dibukakan pintu, lalu aku bertemu Nabi Adam, alaihi salam. Ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian buruk tersebut naik bersama kami ke langit ketiga. Maka Jibril minta dibukakan pintu. Siapakah ini? Jibril. Siapakah yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kepadanya? Dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu, lalu aku bertemu Nabi Yusuf yang telah dianugerahi setengah dari ketampanan manusia sejagat. Maka Yusuf menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian buruk tersebut naik bersama kami ke langit keempat. Maka Jibril minta dibukakan pintu. Siapakah ini? Jibril. Siapakah yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kepadanya? Dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu, lalu aku bertemu Nabi Idris, alaihi salam. Ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Allah telah berfirman untuknya, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Kemudian buruk tersebut naik bersama kami ke langit kelima. Maka Jibril minta dibukakan pintu. Siapakah ini? Jibril. Siapakah yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kepadanya? Dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu, lalu aku bertemu Nabi Harun. Dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku.
Kemudian buruk tersebut naik bersama kami ke langit ke-6. Maka Jibril minta dibukakan pintu. Siapakah ini? Jibril. Siapakah yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kepadanya? Dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu, lalu aku bertemu Nabi Musa lalu dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian buruk tersebut naik bersama kami ke langit ke-7. Maka Jibril minta dibukakan pintu. Siapakah ini? Jibril. Siapakah yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kepadanya? Dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu, lalu aku bertemu dengan Nabi Ibrahim, alaihissalam yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Makmur. Setiap harinya, 70.000 malaikat masuk ke sana dan mereka tidak kembali lagi sesudahnya. Kemudian buruk tersebut pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha yang lebar daun-daunnya seperti telinga gajah dan besar buah-buahnya seperti tempayan besar. Tatkala perintah Allah memenuhi Sidratul Muntaha berubah dan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menjelaskan sifat-sifat Sidratul Muntaha karena keindahannya. Maka Allah memberiku wahyu dan mewajibkan kepadaku sholat 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian aku turun dan bertemu Musa lalu ia bertanya, apa yang Rob wajibkan terhadap umatmu? Aku menjawab, sholat 50 kali. Musa berkata, kembalilah kepada Robmu, mintalah keringanan karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel dan aku telah mengetahui bagaimana kenyataan mereka. Aku akan kembali kepada Robku. Lalu aku memohon, ya Rob, berilah keringanan kepada umatku. Aku diberi keringanan 5 sholat. Lalu aku kembali kepada Musa, alaihissalam. Aku berkata kepadanya, Allah telah memberikan keringanan 5 kali. Musa mengatakan, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu, maka kembalilah kepada Rabbmu dan minta keringanan. Aku terus bolak-balik antara Robku dengan Musa hingga Robku berfirman, wahai Muhammad sesungguhnya kewajiban sholat itu 5 kali dalam sehari semalam. Setiap sholat mendapat pahala 10 kali lipat, maka 5 kali sholat sama dengan 50 kali sholat. Barang siapa berniat melakukan satu kebaikan yang dia tidak melaksanakannya maka dicatat untuknya satu kebaikan. Dan jika ia melaksanakannya, maka dicatat untuknya 10 kebaikan. Barang siapa berniat melakukan satu kejelekan namun dia tidak melaksanakannya maka kejelekan tersebut tidak dicatat sama sekali. Dan jika ia melakukannya, maka dicatat sebagai satu kejelekan. Ibrah dan hikmah Isra Miraj. 1. Setelah cobaan datang silih berganti, bahkan Rasulullah mengalami tahun duka cita, Allah memberinya tasliyah, hiburan, dengan Isra Miraj ini. 2. Rasulullah memilih susu untuk beliau minum sebelum Mikraj lalu Jibril memujinya. Ini menguatkan bahwa Islam adalah agama fitrah dan kesucian. 3. Sholat Rasulullah bersama para nabi di Baitul Maqdis menunjukkan kedudukan beliau sebagai pemimpin para nabi. 4. Sesungguhnya Masjid Al-Aqsa memiliki kaitan erat dengan Masjidil Haram. Masjid Al-Aqsa merupakan tempat Isra, Rasulullah dan kiblat pertama umat Islam. Karenanya umat Islam harus mencintai Masjid Al-Aqsa dan mempertahankannya dari segala upaya penjajah Yahudi yang hendak mencaplok dan merobohkannya. 5. Urgensi sholat dan kedudukannya yang agung. Jika perintah lain cukup dengan wahyu melalui malaikat Jibril, perintah sholat langsung Allah turunkan kepada Rasulullah tanpa perantara Jibril. Sholat ini pula yang menjadi inti tasliyah, hiburan, bagi hambanya. 6. Rasulullah hendak mencapai fase baru yakni hijrah dan mendirikan negara Islam di Madinah. Maka Allah memurnikan barisan dakwah dengan Isra Miraj. Orang-orang yang tidak kuat akidahnya dan mudah goyang keyakinannya, mereka murtad setelah mendengar tentang Isra Miraj. Adapun yang imannya kuat, mereka justru semakin kuat imannya. 7. Keberanian Rasulullah sangat tinggi dalam berdakwah dengan menyampaikan Isra Miraj kepada mereka. Meskipun mereka tidak akan percaya bahkan mencemooh dan mengolok-olok, Rasulullah tetap menyampaikan. Beliau bahkan memberikan bukti-bukti empiris kepada kafir Quraisy meskipun mereka justru menuduh beliau sebagai tukang sihir. 8. Keimanan umat yang paling sempurna adalah imannya Abu Bakar. Ketika orang-orang kafir Quraisy mengabarkan bahwa Muhammad mengatakan telah Isra Miraj, beliau langsung mempercayainya. Jika yang mengatakan Rasulullah, aku percaya, demikian logika keimanan Abu Bakar sehingga beliau mendapat gelar As-Siddiq.
9. Rasulullah menyampaikan bahaya penyakit masyarakat yang beliau lihat. Beliau melihat bagaimana siksa untuk orang yang suka gibah, orang yang berzina, orang yang makan harta anak yatim, dan lain-lain. 10. Para sahabat menjadi perhatian terhadap Masjid Al-Aqsa yang saat itu berada dalam kekuasaan Romawi. Kelak di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Masjid Al-Aqsa bisa dibebaskan. Demikian pembahasan Isra Mi'raj mulai dari pengertian, Amul Husn, kisah lengkap hingga hikmah dan ibrahnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.